Di media sosial, di kolom komentar, atau di postingan-postingan, saya sering banget baca orang-orang pakai istilah antisosial untuk nge-label diri mereka sendiri atau orang lain hanya karena misal pilih-pilih teman gaul, memilih lingkungan untuk bersosialisasi, lebih suka sendiri aja ketimbang memaksakan diri bergaul dengan teman dan lingkungan pergaulan yang nggak cocok, nggak sefrekuensi. Padahal kalau benar-benar paham dan ngerti apa itu definisi antisosial yang sesungguhnya, saya yakin deh nggak akan ada yang mau melabel dirinya ansos atau antisosial. Kenapa? Ya karena antisosial itu termasuk dalam gangguan mental berat yang perilakunya serem-serem, sangat merugikan orang lain, berdarah dingin, nggak peduli sama lingkungan sekitar. Nggak banget pokoknya. That's why sebelum ikut-ikut melabel diri, perlu cari tahu dulu sebenarnya antisosial itu apa sih? Ya seperti yang tadi saya jelasin ya, bahwa antisosial adalah gangguan kepribadian pada kondisi mental yang tercermin dalam perilaku nggak peduli dengan hak orang lain, norma sosial, dan hukum. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial akan berperilaku mengambil paksa milik orang lain tanpa perasaan penyesalan, apalagi empati. Nah, seperti apa sih ciri-ciri mereka? Yuk kita simak ya. Yang pertama, mereka suka memanipulasi dan menipu. Berbohong, memanipulasi orang lain adalah cara mereka untuk mengambil keuntungan bagi dirinya tanpa merasa bersalah. Yang kedua, nggak peduli bila perilakunya harus melanggar hukum, dilakukan berulang-ulang tanpa ada rasa penyesalan. Perilakunya misalnya mencuri, berbohong, bahkan sampai tahap membunuh ya. Yang ketiga, nggak ada rasa kasihan, peduli, ataupun iba pada perasaan, hak, atau kesejahteraan orang lain yang menjadi korbannya. Mengharapkan mereka untuk berempati, wah nggak mungkin. Mereka nggak kenal yang namanya kasihan dan nggak bisa mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang keempat, mereka tuh impulsif, bertindak tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Yang kelima, mereka tuh agresif dan suka marah-marah tanpa sebab. Sangat suka berselisih, berkelahi dengan orang lain. Yang keenam, nggak kenal jera ya, walau sudah mendapat hukuman berulang-ulang, biasanya perilakunya akan tetap dilakukan, diulangi lagi, nggak kapok-kapok. Yang ketujuh, sulit menjalin dan mempertahankan hubungan yang stabil dan bermakna dengan orang lain. Yang kedelapan, menghindar dari tanggung jawab dan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Nah, yang kesembilan, suka cari sensasi, keributan dengan perilaku-perilaku yang beresiko atau berbahaya. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial adalah kondisi gangguan mental serius yang memerlukan perawatan oleh profesional kesehatan mental. Konseling atau terapi dapat membantu individu dengan gangguan ini memahami dan mengelola perilaku mereka ya. Tapi biasanya perawatan dan pengobatannya akan menjadi proses yang kompleks dan panjang, bahkan bisa seumur hidup. Nah, gimana setelah tahu bahwa antisosial yang sebenarnya itu seperti apa? Masih mau nggak nge-label diri sebagai antisosial atau ansos? Subscribe, like, dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.